Hujan tipis membasahi jendela kaca besar di ruang makan menshan kami di Jakarta Selatan, menciptakan bayang-bayang bergoyang yang menari di atas meja marmer. Aku, Rania, duduk sendirian dengan secangkir teh chamomile, menatap piring makan malam yang tak tersentuh. Suamiku, Arga, seharusnya sudah pulang 2 jam lalu, tapi pesan singkatnya tadi hanya berbunyi, "Meeting di Bandung, pulang besok." Singkat, tanpa penjelasan. Seperti kebiasaannya akhir-akhir ini. Aku menghela napas, mencoba menepis firasat buruk yang menggerogoti pikiranku. Pernikahan kami, di mata orang luar, adalah lukisan sempurna. Aku, pewaris tunggal keluarga konglomerasi Hartono, dan Arga, pengusaha karismatik yang tampaknya membawa keberuntungan ke dalam hidupku. Tapi malam ini, di tengah keheningan rumah yang terlalu besar untuk 2 orang, lukisan itu terasa seperti ilusi yang mulai retak. Aku mengelus gelang emas di pergelangan tanganku. Hadiah dari Arga di ulang tahun pernikahan kami yang pertama. Untuk selamanya, katanya waktu itu. Matanya berbinar. Tapi sekarang, binar itu hilang. Digantikan tatapan kosong yang tak bisa kufahami. Aku bangkit. Berjalan ke ruang kerjanya yang selalu terkunci. Bukan karena curiga. Atau begitulah yang kukatakan pada diriku sendiri, tapi karena kebosanan. Laci mejanya sedikit terbuka, dan di dalamnya, terselip selembar kertas yang tak seharusnya ada di sana. Tagihan kartu kredit sebesar 2 miliar rupiah, atas nama perusahaan Arga yang seharusnya sudah bangkrut 2 tahun lalu. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu Arga punya masalah keuangan sebelum kami menikah. Tapi ia bersumpah semua sudah selesai. Dilunasi dengan pinjaman dariku. Lalu apa ini? Kilas balik menyerbu tanpa ampun. Aku masih ingat wajah ayahku, Pak Hartono, di ranjang rumah sakit. Napasnya tersengal saat ia berbisik. "Rania, jangan percaya siapapun, bahkan yang paling dekat." Pengkhianatan mitra bisnisnya menghancurkan kesehatannya, meninggalkanku dengan warisan miliaran dan paranoia yang tak pernah hilang. Aku menutup laci. Tanganku gemetar. Mungkin ini hanya kesalahpahaman, pikirku. Tapi benih keraguan sudah tertanam. Ulang tahun pernikahan kami tinggal 3 hari lagi. Aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tak pernah kulakukan sebelumnya. Memberikan kejutan. Arga di Bandung. Dan aku akan menyusulnya dengan kue coklat buatan tanganku sendiri. Resep ibu yang selalu ia sukai. Aku membayangkan senyumnya, tawa hangatnya. Dan mungkin saja, ini akan mengembalikan keintiman yang mulai pudar. Aku menghubungi koki pribadi kami, memintanya menyiapkan bahan-bahan, dan memesan tiket mobil sewa untuk perjalanan malam ke Bandung. Saat aku mengemas tas kecil, ponselku bergetar. Pesan dari sahabatku, Maya. "Ran, kamu yakin Arga baik-baik saja? Dia kelihatan stres waktu ketemu di kafe kemarin." Aku mengetik balasan cepat. "Biasa, urusan bisnis." Tapi kata-kata Maya terus bergema. "Stres? Arga selalu bilang bisnisnya baik-baik saja, bahkan berkembang." Aku menggeleng, mencoba fokus pada rencana kejutan. Kue, lilin, dan gaun merah kesukaannya, semua sudah kusiapkan. Malam itu, aku berdiri di dapur, mengaduk adonan coklat dengan tangan gemetar. Bau coklat hangat seharusnya menenangkan, tapi pikiranku melayang ke masa kecilku. Aku berusia 10 tahun, bersembunyi di balik pintu saat ayah berteriak pada mitranya, "Kau curi segalanya dariku." Malam itu, ayah pingsan, dan seminggu kemudian, ia pergi selamanya. Trauma itu membuatku selalu waspada, selalu mencari tanda-tanda pengkhianatan, meski aku berusaha mempercayai Arga. Ia berbeda. Bukan? Kue selesai, dihias sederhana dengan krim putih dan tulisan, "Untuk cintaku," di atasnya. Aku memandangnya, mencoba meyakinkan diri bahwa ini akan berhasil. Tapi saat aku memasukkan kue ke dalam kotak, ponselku berbunyi lagi. Nomor tak dikenal. "Ibu Rania, hati-hati dengan suami Anda. Tidak semua yang terlihat adalah kenyataan." Pesan itu tanpa nama. Tanpa penjelasan. Aku membeku. Jantungku seperti dihantam palu. Siapa ini? Bagian diriku ingin menghapus pesan itu,
menganggapnya lelucon, tapi bagian lain, bagian yang dibentuk oleh pengkhianatan ayah, berbisik agar aku waspada. Aku naik ke mobil sewaan jam 9 malam. Kue di sampingku. Jalanan Jakarta yang macet perlahan berganti dengan jalan tol yang sepi. Hujan mulai turun lebih deras. Wiper mobil berderit, mencerminkan kegelisahan yang kini menggenggam dadaku. Aku memutar lagu favorit kami, Kau Rumahku, tapi liriknya terasa hampa. Setiap kilometer membawaku lebih dekat ke Bandung, tapi juga ke sesuatu yang tak bisa kugambarkan, seperti bayang-bayang yang menari di tepi penglihatanku, mengintai, menunggu untuk terungkap. Di tengah jalan tol yang gelap, aku menoleh ke kotak kue. Ini akan baik-baik saja, gumamku, tapi suaraku tenggelam oleh deru hujan. Firasat buruk itu kini bukan lagi bisikan, melainkan jeritan di kepalaku. Apa yang akan kutemukan di Bandung? Aku menggenggam setir lebih erat, bertekad menyelesaikan perjalanan ini, tak peduli apa yang menanti. Jalan tol menuju Bandung terasa seperti lorong tak berujung, diterangi hanya oleh lampu mobil dan kilatan petir sesekali yang menyapu langit. Hujan masih deras, menyisakan genangan berkilau di aspal, mencerminkan lampu jalan yang buram. Aku, Rania, duduk di kursi penumpang mobil sewaan. Kotak kue coklat buatanku terletak aman di pangkuanku. Sopir, seorang pria paruh baya yang pendiam, hanya mengangguk saat kuberikan alamat hotel tempat Arga menginap. Aku mencoba fokus pada rencana kejutan, membayangkan wajah Arga saat melihatku muncul dengan kue dan senyum, tapi pikiranku terus kembali ketagihan 2 miliar itu, pesan misterius di ponselku, dan firasat yang kini menggerogoti seperti ulat di hatiku. Aku membuka dompetku, menatap foto pernikahan kami. Arga, dengan setelan jasnya yang rapi, tersenyum lebar, tangannya memegangku erat. Aku ingat betapa bahagianya hari itu, betapa aku percaya ia adalah pelabuhan aman setelah badai hidupku. Tapi sekarang, foto itu terasa seperti kenangan dari orang lain. Aku menghela napas, mengingatkan diri sendiri bahwa ini adalah kejutan untuk ulang tahun pernikahan kami. Aku harus percaya padanya. Bukan? Tapi kenangan lain muncul, lebih gelap, dari masa sebelum kami menikah. Arga pernah cerita sekilas tentang masa mudanya. Ayahnya yang bangkrut karena judi, rumah mereka disita, dan malam-malam kelaparan yang membuatnya bersumpah tak akan pernah miskin lagi. Aku dulu menganggap cerita itu sebagai bukti ketahanannya. Tapi sekarang, aku bertanya-tanya, apakah keserakahannya lahir dari trauma itu? Ponselku bergetar, memecah lamunanku. Pesan dari Maya lagi. Ran, kabari aku kalau sudah sampai, ya? Aku khawatir. Aku tersenyum kecil, menghargai perhatiannya, tapi tak membalas. Aku tak ingin ia tahu betapa rapuhnya perasaanku saat ini. Sebagai gantinya, aku membuka galeri foto di ponselku, mencari kehangatan dari masa lalu. Ada foto kami diet yang kubelikan untuk Arga di ulang tahunnya yang ke-30. Liburan mewah ke Bali, dan makan malam romantis di Paris. Semua dibiayai warisanku. Tentu saja. Aku tak pernah keberatan. Bukankah cinta berarti berbagi? Tapi sekarang, tagihan itu membuatku mempertanyakan semuanya. Apakah yat itu, liburan itu, hanya cara untuk menutupi lubang keuangan yang tak pernah ia ceritakan? Mobil melaju melewati gerbang tol Cikampek, dan hujan reda sedikit, menyisakan gerimis yang lembut. Aku menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota kecil berkedip di kejauhan. Pikiranku melayang ke awal pernikahan kami. Arga begitu penuh perhatian, membawakanku bunga setiap Jumat, menemaniku ke galeri seni meski ia tak paham lukisan, dan berjanji akan membangun kerajaan bisnis untuk kami berdua. Tapi setahun terakhir, ia berubah. Rapat larut malam, perjalanan bisnis mendadak, dan tatapan kosong yang tak bisa kufahami. Aku mengira itu hanya stres, tapi sekarang, aku tak yakin lagi. Bu, kita sudah masuk Bandung, kata sopir. Suaranya menarikku kembali ke kenyataan. Aku mengangguk. Jantungku mulai berdegup lebih kencang. Hotel Arga, Grand Royal, hanya beberapa menit lagi. Aku membayangkan masuk ke lobinya yang mewah, dengan lampu kristal dan karpet merah, lalu naik ke kamarnya dengan kue ini. Aku akan mengetuk pintu, dan ia akan terkejut.
mungkin memelukku seperti dulu. Tapi bayang-bayang keraguan terus mengintai. Bagaimana jika ia tak senang melihatku? Bagaimana jika pesan misterius itu benar? Mobil berhenti di depan hotel. Bangunan megah dengan pilar-pilar putih yang menjulang. Aku membayar sopir, menggenggam kotak kue erat-erat, dan melangkah masuk. Udara dingin Bandung menyapa kulitku, bercampur dengan aroma bunga melati dari taman hotel. Resepsionis tersenyum ramah saat kuberikan nama Arga untuk meminta nomor kamarnya. Kamar 1203, Bu, katanya, menyerahkan kartu cadangan yang kugunakan dengan alasan, istri yang ingin memberi kejutan. Aku naik lift. Jantungku berdebar seperti drum perang. Di lorong lantai 12. Karpet merah tebal menyerap suara langkahku. Aku berjalan pelan menuju kamar 1203. Kotak kue terasa semakin berat di tanganku. Aku membayangkan Arga di dalam. Mungkin sedang bekerja di laptopnya. Atau tidur setelah rapat panjang. Tapi saat aku mendekati pintu, suara samar terdengar dari dalam. Bukan satu suara, tapi dua. Suara Arga, rendah dan tegas. Bercampur dengan suara wanita yang kukenali tapi tak bisa kuingat seketika. Aku membeku, tanganku di gagang pintu yang sedikit terbuka. Hanya celah kecil yang memisahkanku dari kebenaran. Kalau ini berhasil, kita selesai dengan semua ini, kata Arga, nadanya dingin, tak seperti suamiku yang kukenal. Rencana cadangan harus sempurna. Lina? Lina? Asisten pribadinya? Jantungku seperti terhenti. Aku menahan napas, tak berani bergerak. Telingaku menangkap setiap kata yang akan mengubah segalanya. Lorong hotel terasa membeku, meski AC hanya berdengung pelan di atas kepalaku. Aku, Rania, berdiri di depan pintu kamar 1203. Tanganku masih menggenggam kotak kue coklat yang kini terasa seperti beban seberat dunia. Celah kecil di pintu itu, hanya beberapa sentimeter, mengeluarkan suara Arga dan Lina, asistennya, yang menusuk seperti pisau. Aku ingin mendorong pintu, berteriak, atau kabur. Tapi kakiku seperti terpaku di karpet merah tebal. Bau melati dari taman hotel masih tercium, kontras dengan kengerian yang mulai merayap di dadaku. Aku menahan napas, mendengarkan percakapan yang akan menghancurkan ilusi pernikahanku. Kalau saja istriku itu mati, kata Arga, suaranya rendah tapi tajam. Semua utangku lunas, dan kukusai hartanya yang berlimpah itu. Kata-kata itu seperti petir di kepalaku, memecah setiap kenangan manis yang pernah kubangun dengannya. Aku memejamkan mata, mencoba menyangkal apa yang baru saja kudengar, tapi suara Lina membalas, dingin dan penuh perhitungan. Sudah kurus. Arga, kecelakaan di jalan tol itu mudah diatur. Tidak akan ada yang curiga. Jantungku berhenti sejenak. Kecelakaan? Aku menekan tangan ke mulut, mencegah isakan yang nyaris lolos. Kotak kue hampir terlepas dari tanganku, tapi aku menggenggamnya lebih erat, seolah itu satu-satunya yang menahanku dari kehancuran. Aku bersandar ke dinding, tubuhku gemetar. Pikiranku berputar ke malam pernikahan kami, saat Arga menari denganku di bawah lampu kristal ballroom, berbisik, "Kau adalah segalanya bagiku, Rania." Apakah itu semua bohong? Aku teringat kilas balik lain. Lina, dengan senyum sopan dan tatapan yang selalu terlalu lama saat memandang Arga. Aku pernah menganggapnya sebagai asisten yang setia, selalu membawa dokumen dan mengatur jadwal Arga. Tapi sekarang, suaranya di balik pintu itu terdengar seperti ular, penuh racun. Kita harus hati-hati, lanjutnya. Wasiatnya pasti ketat. Kalau dia curiga, semua rencana gagal. Wasiat, kata itu menyengatku. Aku memang telah menulis wasiat setelah ayahku meninggal. Pelajaran pahit dari pengkhianatan yang merenggut nyawanya. Sebagian besar hartaku, miliaran dari saham, properti, dan rekening luar negeri, diatur dalam trust fund yang hanya bisa diakses dengan syarat tertentu. Arga tahu itu. Tapi apakah ia benar-benar merencanakan ini sejak awal? Aku teringat tatapannya saat kami menandatangani akta nikah. Bagaimana ia tersenyum lebar saat pengacara menyebutkan aset bersama. Aku mengira itu kebanggaan, tapi sekarang aku melihatnya sebagai keserakahan.
Aku melangkah mundur. Kaki gemetar di atas karpet. Aku ingin berlari, tapi sesuatu dalam diriku, mungkin naluri yang dibentuk oleh trauma masa kecilku, memaksaku mendengar lebih banyak. "Kapan?" tanya Arga. Suaranya kini penuh ketegangan. "Setelah ulang tahun pernikahan," jawab Lina. "Dia akan pulang sendirian ke Jakarta." Jalan tol malam itu sepi. Satu tabrakan kecil, dan selesai. Aku merasa dunia berputar. Napasku tersengal, dan untuk sesaat, aku tak bisa membedakan apakah dinginnya lorong ini atau hatiku yang membeku. Pikiranku melayang ke ayah. Ke malam saat ia mengetahui mitranya mencuri jutaan dari perusahaan kami. Aku berusia 10 tahun, bersembunyi di balik pintu ruang kerjanya, mendengar teriakannya yang penuh amarah dan keputusasaan. Malam itu, ia pingsan, dan seminggu kemudian, ia pergi selamanya. Trauma itu membuatku belajar satu hal. Pengkhianatan selalu datang dari yang terdekat. Aku menatap kotak kue di tanganku. Tulisan, "Untuk cintaku," kini terasa seperti ejekan. Aku datang untuk merayakan cinta, tapi malah menemukan rencana pembunuhan. Aku mundur lagi, hampir tersandung, tapi berhasil menahan diri. Aku tak bisa masuk ke kamar itu, tak bisa menghadapi mereka sekarang. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu aku harus berpikir jernih. Ayahku pernah berkata, "Rania, emosi membuatmu lemah, tapi kecerdasan membuatmu tak terkalahkan." Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan jantungku yang berdegup kencang. Aku harus keluar dari sini, tapi tidak sebelum meninggalkan sesuatu yang akan membuat Arga tahu bahwa permainannya telah terbongkar. Aku menoleh ke meja kecil di lorong, tempat brosur hotel dan pulpen disediakan. Dengan tangan gemetar, aku merobek selembar kertas dari brosur dan menulis dengan cepat. Tinta hampir menembus kertas. "Aku tahu rencanamu, Arga. Wasiatku sudah berubah. Nikmati utangmu sendirian." Aku tak menulis nama, tapi aku tahu ia akan mengerti. Aku melipat kertas itu, menyelipkannya di bawah pintu, dan berbalik, berjalan cepat menuju lift. Suara Arga dan Lina masih bergema di kepalaku, tapi setiap langkah membawaku lebih jauh dari ilusi yang baru saja hancur. Lift berdenting, dan aku masuk, menekan tombol lobi. Cermin di dalam lift memantulkan wajahku, pucat, dengan mata merah menahan air mata. Tapi di balik kepedihan itu, ada sesuatu yang lain, kemarahan, dan tekad. Aku bukan lagi gadis kecil yang bersembunyi di balik pintu ayahku. Aku adalah Rania Hartono, dan aku akan membuat mereka membayar. Lorong hotel terasa menutup di sekitarku saat aku, Rania, berjalan cepat menuju lift. Napasku tersengal. Kotak kue coklat masih digenggam erat seolah itu jangkar terakhirku ke kenyataan yang kini hancur. Suara Arga dan Lina masih bergema di kepalaku. Kalau saja istriku itu mati, semua utangku lunas. Mengulang seperti rekaman rusak, setiap kata menusuk lebih dalam. Aku menekan tombol lift berulang-ulang, meski lampunya sudah menyala, seolah bisa mempercepat pelarianku dari kamar 1203 dan kebenaran mengerikan yang baru saja kudengar. Kertas yang kutinggalkan di bawah pintu, catatan singkat yang kini menjadi granat kecilku, adalah satu-satunya cara aku bisa melawan tanpa kehilangan kendali. Lift berdenting, pintunya terbuka, dan aku masuk. Cermin di dalam memantulkan wajahku yang pucat, mata merah penuh air mata yang kurekam. Aku menekan tombol lobi, lalu bersandar ke dinding lift. Tubuhku gemetar. Dunia terasa berputar, seperti aku terjebak dalam mimpi buruk yang tak bisa kutinggalkan. Aku memejamkan mata, mencoba mengatur napas, tapi bayangan Arga dan Lina di kamar itu terus menari di kepalaku. Lina, dengan senyum sopannya yang kini terasa seperti topeng, dan Arga, suamiku, yang ternyata merencanakan kecelakaan untukku. Aku teringat malam saat ia melamarku, di tepi pantai Bali. Ombak berbisik lembut saat ia berlutut dengan cincin sederhana, cincin yang katanya ia beli dengan tabungannya sendiri. Apakah itu juga bohong? Apakah setiap momen dengannya hanyalah bagian dari permainan panjang untuk menguasai hartaku? Lift berhenti, dan aku melangkah ke lobi Grand Royal yang megah. Lampu kristal memancarkan cahaya hangat yang kontras dengan dinginnya hatiku. Resepsionis tersenyum,
Tapi aku hanya mengangguk sekilas, berjalan keluar menuju udara malam Bandung yang sejuk. Kabut tipis melayang di trotoar, dan aku berdiri di bawah lampu jalan. Kotak kue masih di tangan, mencoba memutuskan langkah berikutnya. Aku tak bisa pulang ke Jakarta malam ini, bukan karena takut, tapi karena aku perlu waktu untuk berpikir. Aku memesan kamar di hotel lain, sebuah penginapan kecil di Dago yang tak akan dicurigai Arga, dan memesan taksi online. Saat taksi melaju, aku menatap keluar jendela. Hujan gerimis membasahi kaca, mencerminkan air mata yang akhirnya lolos dari mataku. Di kamar penginapan yang sederhana, aku meletakkan kotak kue di meja kecil. Tulisan, "Untuk cintaku," kini terasa seperti lelucon pahit. Aku duduk di tepi ranjang, membuka ponselku, dan menghubungi Pak Budi, pengacara keluargaku sejak aku kecil. "Rania, apa kabar?" "Sudah larut," katanya. Suaranya hangat tapi penuh kekhawatiran saat mendengar nada suaraku. Aku tak menceritakan semua, terlalu berbahaya melalui telepon, tapi kuberikan instruksi singkat. "Periksa wasiatku. Pastikan trust fund aman, dan tambahkan klausul baru. Jika sesuatu terjadi padaku, semua aset dialihkan ke Yayasan Amal, bukan ke Arga." Pak Budi diam sejenak, lalu berkata, "Aku akan urus secepatnya." "Apa yang terjadi, Rania?" Aku hanya menjawab, "Nanti aku ceritakan," sebelum menutup telepon. Aku berbaring di ranjang, menatap plafon yang retak-retak. Pikiranku kembali ke masa kecilku. Aku ingat ayahku. Wajahnya penuh kemarahan saat ia menemukan dokumen palsu yang ditandatangani mitranya. "Rania, jangan pernah biarkan siapapun mengambil apa yang menjadi hakmu," katanya, sehari sebelum ia meninggal. Trauma itu membuatku membangun tembok di sekitar hatiku, tapi Arga berhasil menembusnya. Orang yang kupikir mencintaiku. Kini, tembok itu runtuh, dan di bawahnya ada kemarahan yang membara. Aku bukan korban pasif seperti yang mereka kira. Aku adalah Putri Hartono, dan aku tahu cara melindungi diriku. Aku membuka email di ponselku, mencari petunjuk apapun tentang Arga. Di folder spam, aku menemukan sesuatu yang terlewat. Email dari bank asing, konfirmasi pinjaman atas nama perusahaan Arga yang sudah lama tak aktif. Jumlahnya fantastis, 5 miliar rupiah. Dan ditandatangani setahun lalu, saat aku sedang sibuk dengan proyek Amal di Lombok. Aku menutup ponsel, dadaku sesak. Arga tak hanya berbohong, ia telah merencanakan ini sejak lama, mungkin sejak kami bertemu. Lina, dengan tatapan liciknya, pasti bagian dari rencana itu. Aku teringat bagaimana ia selalu ada di sisi Arga, membawa kopi, menyiapkan dokumen, dan kini, merencanakan kecelakaanku. Aku bangkit, berjalan ke jendela, menatap lampu-lampu kota Bandung yang berkedip di kejauhan. Aku tak akan membiarkan mereka menang. Catatan yang kutinggalkan di bawah pintu adalah langkah pertama, bom kecil yang akan membuat Arga panik. Tapi aku tahu itu tak cukup. Aku perlu rencana yang lebih besar, sesuatu yang akan menghancurkan ambisi mereka tanpa menghancurkan diriku sendiri. Aku mengambil ponsel lagi, mengirim pesan singkat ke Maya. "Aku di Bandung. Aku baik-baik saja. Tapi aku perlu waktu. Jangan bilang siapapun." Aku tahu Maya akan khawatir, tapi aku tak bisa melibatkannya sekarang. Ini perangku sendiri. Malam itu, aku tak tidur. Aku duduk di meja kecil, menulis daftar langkah berikutnya. Hubungi detektif swasta, amankan aset, dan cari tahu sejauh mana rencana Arga dan Lina. Hujan di luar berhenti, tapi kabut masih menyelimuti kota, seperti rahasia yang kini menyelimuti hidupku. Aku menatap kotak kue, simbol dari cinta yang kupikir nyata, dan berjanji pada diriku sendiri, aku akan keluar dari ini, lebih kuat, lebih cerdas, dan tak akan pernah lagi membiarkan siapapun mengkhianatiku. Kabut Bandung menyelimuti jendela kamar penginapan kecilku di Dago, menciptakan tirai kelabu yang seolah memisahkanku dari dunia luar. Aku, Rania, duduk di tepi ranjang sempit. Ponselku tergeletak di samping. Layarnya masih menyala menampilkan email konfirmasi dari pengacara keluargaku. "Pak Budi, wasiat sudah diperbarui. Trust fund aman. Hubungi saya segera untuk langkah selanjutnya."
Kotak kue coklat, yang kini terasa seperti relik dari kehidupan lain, duduk sepi di meja kecil. Tulisan, "Untuk cintaku," memudar di bawah lampu neon yang berkedip. Malam ini, di kamar sederhana yang berbau kayu tua dan karpet lembab, aku merasa seperti tersesat di antara puing-puing pernikahanku. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan jantungku yang masih berdegup kencang sejak meninggalkan catatan di bawah pintu kamar Arga. Kata-kata yang kudengar di Hotel Grand Royal, "Kalau saja istriku itu mati," berputar seperti pisau di pikiranku. Aku masih bisa melihat bayangan Arga, suamiku yang kucintai, duduk bersama Lina, asistennya, merencanakan kecelakaan yang akan mengakhiri hidupku demi harta warisanku. Rasa sakit itu nyata, seperti luka fisik, tapi di baliknya ada kemarahan yang mulai membara, mendorongku untuk bertindak, bukan hanya menangis. Aku membuka laptopku, yang selalu kubawa dalam tas kecilku, dan mulai mencari petunjuk lebih lanjut. Email dari bank asing yang kutemukan tadi malam, pinjaman 5 miliar atas nama perusahaan Arga yang seharusnya sudah bangkrut, adalah titik awal. Aku membaca ulang dokumen itu, memperhatikan tanggalnya. Setahun lalu, saat aku sedang di Lombok untuk proyek amal. Aku ingat saat itu Arga berkata ia harus mengurus bisnis di Singapura. Tapi sekarang aku curiga itu hanya alasan untuk menutupi transaksi gelapnya. Aku mengetik nama perusahaan itu di mesin pencari, berharap menemukan sesuatu. Tapi hasilnya hanya artikel lama tentang kegagalan bisnisnya. Tapi di folder spam emailku, aku menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Konfirmasi polis asuransi jiwa atas namaku, dengan Arga sebagai penerima manfaat, ditandatangani 6 bulan lalu. Nilainya 10 miliar rupiah. Jantungku seperti terhenti. Ia tak hanya ingin hartaku, ia ingin memastikan aku tak hidup untuk menghalanginya. Aku menutup laptop. Tanganku gemetar. Aku berjalan ke jendela, membukanya untuk menghirup udara dingin Bandung yang berbau tanah basah. Trauma masa kecilku kembali menghantuiku. Malam saat aku bersembunyi di balik pintu, mendengar ayahku berteriak pada mitra bisnisnya yang mengkhianatinya. "Rania, jangan pernah membiarkan siapapun mengambil apa yang menjadi hakmu," katanya, dan sekarang, kata-kata itu terasa seperti ramalan. Aku bukan lagi gadis kecil yang tak berdaya. Aku adalah pewaris Hartono, dan aku tahu cara melindungi diri. Tapi malam ini, di kamar penginapan yang asing, aku merasa sendirian, dikelilingi bayang-bayang pengkhianatan. Aku mengambil ponselku dan menghubungi Maya, sahabatku, meski sudah larut. "Ran, kamu di mana?" Aku khawatir. Suaranya penuh kepanikan saat ia menjawab. Aku menahan air mata, menceritakan sekilas apa yang terjadi tanpa menyebut rencana pembunuhan. It's too much, bahkan untuk Maya. "Aku di Bandung. Maya, aku baik-baik saja. Tapi aku perlu waktu. Jangan bilang siapapun, termasuk Arga." Maya mencoba bertanya lebih banyak, tapi aku memotongnya. "Aku akan ceritakan semuanya nanti. Sekarang, aku perlu fokus." Aku menutup telepon, merasa sedikit lega, tapi juga semakin terisolasi. Aku kembali ke ranjang, mencoba menyusun rencana. Catatan yang kutinggalkan di kamar Arga adalah langkah impulsif, tapi strategis. Aku ingin ia panik, ingin ia tahu bahwa aku bukan mangsa yang mudah. Tapi sekarang, aku harus bergerak cepat. Aku mengirim email ke detektif swasta yang pernah dipekerjakan ayahku, memintanya untuk menyelidiki Arga dan Lina, terutama koneksi mereka dengan kreditur misterius. Aku juga menghubungi bank, meminta laporan semua transaksi atas nama Arga atau perusahaannya. Setiap langkah ini terasa seperti membangun benteng, tapi aku tahu benteng itu tak akan cukup jika aku tak menghadapi emosiku sendiri. Aku menatap kotak kue di meja, simbol dari kejutan yang kini berubah menjadi kepedihan. Aku teringat malam-malam saat Arga dan aku duduk di dapur menshan kami, berbagi kue coklat sambil tertawa tentang mimpi masa depan. Apakah semua itu bohong? Aku membuka kotak itu, aroma coklat manis memenuhi ruangan, tapi rasanya seperti racun sekarang. Aku menutupnya kembali, memutuskan untuk membuangnya besok. Aku tak ingin melihatnya lagi. Malam semakin larut, dan kabut di luar semakin tebal,
seperti cerminan pikiranku. Aku tahu aku harus pulang ke Jakarta, tapi tidak malam ini. Jalan tol yang sepi, yang disebut Lina sebagai tempat kecelakaan, itu terasa seperti jebakan yang menungguku. Aku memutuskan untuk tinggal di Bandung 1 hari lagi, menyusun strategi, dan memastikan langkahku berikutnya tak akan goyah. Aku berbaring di ranjang, tapi tidur tak kunjung datang. Di kepalaku, aku melihat wajah Arga, bukan suami yang kucintai, tapi pria yang kini menjadi musuh. Dan Lina, dengan senyum liciknya, adalah bayang-bayang yang akan kuhancurkan. Malam ini gelap, tapi aku bersumpah, aku akan menemukan cahaya di ujungnya. Cahaya pagi Bandung menyelinap melalui celah-celah tirai kamar Hotel Grand Royal, menerangi karpet merah tebal dan meja kayu mahoni tempat Arga duduk, wajahnya terkubur di tangan. Lina, asistennya, berdiri di dekat jendela, memandang keluar ke kota yang masih diselimuti kabut tipis. Tangannya memegang secangkir kopi yang sudah dingin. Malam tadi, setelah percakapan mengerikan mereka tentang kecelakaan, untukku, Rania, mereka tertidur dengan tenang, yakin rencana mereka aman. Tapi pagi ini, semuanya berubah. Di bawah pintu kamar 1203, sebuah kertas kecil terlipat rapi, hampir tak terlihat di antara bayang-bayang. Arga yang pertama kali menyadarinya saat ia melangkah menuju kamar mandi. Kakinya tersandung sesuatu yang tak seharusnya ada. Ia membungkuk, mengambil kertas itu, alisnya berkerut. Tulisan tangan yang rapi, tapi penuh tekanan, membuat jantungnya seperti terhenti. Aku tahu rencanamu, Arga. Wasiatku sudah berubah. Nikmati utangmu sendirian. Tidak ada tanda tangan, tapi Arga tahu itu dari siapa. Wajahnya memucat. Tangannya gemetar hingga kertas itu jatuh ke lantai. Lina, teriaknya. Suaranya serak, campuran antara ketakutan dan kemarahan. Lina berbalik. Cangkir kopinya hampir tergelincir. Apa itu? Tanyanya, berjalan mendekat. Saat ia membaca catatan itu, matanya melebar, napasnya tersengal. Rania, dia tahu, bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. Arga ambruk ke sofa. Tangannya menutup wajah. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia seharusnya di Jakarta. Pikirannya berputar ke malam sebelumnya. Mencoba mengingat apakah ia mendengar langkah di lorong. Apakah pintu itu benar-benar terkunci. Lina berlutut di sampingnya. Mencoba tetap tenang meski wajahnya menunjukkan kepanikan. Mungkin dia hanya curiga. Arga, kita belum melakukan apa-apa. Kita bisa menjelaskan. Arga memotongnya, suaranya tajam. Menjelaskan apa? Dia tahu tentang wasiat. Dia tahu aku ingin. Ia berhenti. Kata-kata, membunuhnya, tersangkut di tenggorokan. Untuk pertama kalinya, Arga merasakan beratnya rencana yang ia setujui bersama Lina. Rencana yang tadinya terasa seperti jalan keluar dari utang miliaran yang mencekiknya. Lina mengambil kertas itu. Membacanya lagi, mencoba mencari celah. Wasiatnya sudah berubah? Bagaimana dia bisa mengubahnya begitu cepat? Tanyanya, lebih kepada dirinya sendiri. Tapi Arga tak mendengar. Pikirannya melayang ke masa kecilnya, ke rumah reot di pinggiran Surabaya, tempat ia menyaksikan ayahnya kehilangan segalanya karena judi. Trauma itu mendorongnya untuk mengejar kekayaan, tapi juga menjerumuskannya ke lubang yang sama. Utang judi dan bisnis gagal yang kini mencapai puluhan miliar. Rania, dengan warisannya yang tak terbatas, adalah tiket keluarnya. Tapi sekarang, catatan kecil itu membuatnya menyadari bahwa ia mungkin telah kehilangan segalanya. Bukan hanya harta, tapi juga Rania, wanita yang, meski ia tak mau akui, pernah ia cintai. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Lina. Suaranya kini penuh urgensi. Kita cari dia. Kita jelaskan ini, kesalahpahaman. Tapi Arga menggeleng, matanya kosong. Dia bukan orang bodoh. Lina, dia pewaris Hartono. Jika dia bilang wasiatnya berubah, itu berarti dia sudah selangkah di depan kita. Ia bangkit, berjalan mondar-mandir di kamar, mencoba menyusun pikiran. Kreditur itu, mereka tak akan menunggu lagi.
Jika Rania benar-benar memotong aksesku ke hartanya, aku selesai. Lina mendekat. Tangannya menyentuh lengan Arga, tapi ia menepisnya. Jangan sentuh aku. Ini juga salahmu. Lina, kau yang terus mendorong rencana ini. Lina membeku. Wajahnya memerah. Salahku? Aku cuma membantu. Arga, kau yang terobsesi dengan uangnya sejak awal. Pertengkaran mereka memanas. Suara mereka bergema di kamar yang tadinya sunyi. Untuk sesaat, Arga melihat Lina dengan mata baru, bukan sekutu, tapi seseorang yang mungkin memiliki agenda sendiri. Ia teringat bagaimana Lina selalu ada di sisinya, bahkan sebelum ia menikahi Rania, bagaimana ia dengan halus menyarankan solusi untuk masalah keuangannya. Apakah Lina benar-benar setia, atau hanya memanfaatkannya seperti ia memanfaatkan Rania? Arga meraih ponselnya, mencoba menghubungi Rania, tapi panggilan langsung masuk ke pesan suara. Ia mengirim pesan. Rania, kita perlu bicara. Ini bukan seperti yang kau pikirkan. Tapi kata-kata itu terasa kosong, bahkan untuk dirinya sendiri. Ia tahu Rania bukan tipe yang mudah dibujuk. Catatan itu, dengan tulisan tangannya yang tegas, adalah bukti bahwa ia sudah merencanakan sesuatu yang bisa menghancurkan Arga. Ia menatap kertas itu lagi. Jantungnya berdegup kencang. Dia tahu, gumamnya. Dia tahu segalanya. Lina mencoba mengambil kendali. Kita harus temukan dia, Arga. Jika dia masih di Bandung, kita bisa menjelaskan sebelum dia ke pengacara atau polisi. Tapi Arga menggeleng. Wajahnya kini penuh ketakutan. Jika dia ke polisi, kita selesai. Kreditur itu, mereka bukan orang biasa. Lina, mereka akan membunuhku jika utangku tak terbayar. Ia teringat ancaman dari kreditur bayaran di Jakarta. Suara serak mereka di telepon. 3 minggu, Arga. Jika tidak, kau tahu apa yang terjadi. Panik melandanya. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang lain, penyesalan. Bukan hanya karena rencananya gagal, tapi karena ia menyadari bahwa ia mungkin telah kehilangan Rania untuk selamanya. Pagi itu, di kamar hotel yang megah, Arga dan Lina berdiri di ujung jurang yang mereka ciptakan sendiri. Catatan kecil dari Rania bukan hanya peringatan. Itu adalah deklarasi perang. Dan Arga, untuk pertama kalinya, merasa bahwa ia bukan lagi pemburu, melainkan mangsa. Seminggu telah berlalu sejak aku, Rania, meninggalkan catatan di bawah pintu kamar hotel Arga di Bandung, dan Jakarta terasa seperti kota asing bagiku. Aku mengurung diri di kamar tamu menshan kami di Jakarta Selatan. Pintunya terkunci, jendela ditutup rapat, seolah bisa memisahkanku dari dunia yang kini penuh bayang-bayang pengkhianatan. Suara Arga, kalau saja istriku itu mati, masih bergema di kepalaku, bercampur dengan rencana kecelakaan yang dibisikkan Lina. Setiap malam, aku terbangun dari mimpi buruk, melihat mobilku tergelincir di jalan tol gelap, dan wajah Arga yang tersenyum di kejauhan. Tapi aku bukan korban yang menangis dalam diam. Aku sedang membangun benteng, dan minggu ini adalah langkah pertamaku untuk melawan. Aku menghabiskan hari-hari di kamar itu dengan laptop dan ponsel, bekerja dalam sunyi seperti jenderal yang menyusun strategi perang. Pak Budi, pengacara keluargaku, mengirim laporan harian tentang perubahan wasiatku. Trust fund yang mengendalikan sebagian besar hartaku, saham, properti, dan rekening luar negeri, kini diatur ulang, memastikan Arga tak akan mendapat sepeser pun jika aku hilang. Aku juga menghubungi Maya, sahabatku, melalui panggilan video, tapi hanya menceritakan secuil kebenaran. Arga bermasalah dengan utang, Maya. Aku perlu waktu untuk menyelesaikannya. Wajahnya penuh kekhawatiran. Tapi aku memintanya untuk tak ikut campur. Ini bukan pertarungannya. Di sela-sela panggilan dengan pengacara, aku bertemu dengan seorang terapis yang direkomendasikan Maya. Di ruang konsultasinya yang berbau lavender, aku menceritakan trauma masa kecilku, pengkhianatan yang merenggut ayahku, bagaimana aku bersembunyi di balik pintu saat ia berteriak pada mitranya yang mencuri. Rania, trauma itu membuatmu waspada, tapi juga membuatmu sulit mempercayai orang,
kata terapis itu, dan aku tahu ia benar. Aku mempercayai Arga, dan lihat apa yang terjadi. Tapi sesi itu membantu, meski hanya sedikit. Aku mulai memisahkan kemarahanku dari rencanaku, memastikan setiap langkahku didasari logika, bukan emosi. Pagi ini, detektif swasta yang kupekerjakan, Pak Hasan, mengirim laporan pertamanya. Aku membacanya di meja makan kecil di kamar tamu. Secangkir kopi sudah dingin di tanganku. Laporan itu mengungkapkan detail yang membuat darahku mendidih. Arga terlilit utang sebesar 15 miliar rupiah kepada sindikat ilegal di Jakarta. Orang-orang yang tak segan menggunakan kekerasan untuk menagih. Lebih mengejutkan lagi, Lina bukan sekadar asisten. Ia mantan kekasih Arga dari masa kuliah, yang kembali muncul 2 tahun lalu, tepat sebelum pernikahan kami. Aku menutup laporan itu. Tanganku gemetar. Lina bukan hanya pion dalam rencana Arga. Ia mungkin otak di baliknya, memanfaatkan trauma masa kecil Arga tentang kemiskinan untuk mendorongnya ke ambisi gelap. Di sisi lain kota, Arga berada dalam kepanikan. Aku tahu ini dari pesan-pesan yang ia kirim setiap hari ke ponselku, yang sengaja ku telantarkan. Rania, tolong jawab. Kita perlu bicara. Aku bisa jelaskan semuanya. Pesan itu datang setiap jam, tapi aku tak membalas. Aku ingin ia merasakan ketakutan yang sama yang kurasakan di lorong hotel itu. Dari laporan Pak Hasan, aku tahu Arga telah kembali ke Jakarta, mencoba mencariku di rumah, tapi pelayan kami, yang sudah kuatur, mengatakan aku sedang di luar kota. Ia juga menghubungi Maya, tapi sahabatku setia menjaga rahasiaku. Namun, laporan itu juga menyebutkan sesuatu yang membuatku terkejut. Arga mulai menjual aset pribadinya, jam tangan mewah, mobil sport, untuk melunasi sebagian utangnya. Apakah ini tanda penyesalan? Atau hanya usaha untuk menyelamatkan diri? Malam ini, aku duduk di kamar tamu, menatap foto pernikahan kami yang masih tergantung di dinding. Aku ingat janji Arga di altar. Bagaimana ia menatapku dengan mata yang tampak tulus. Tapi sekarang, aku melihat kebenaran di balik topeng itu. Keserakahan yang lahir dari trauma masa kecilnya, kehidupan kelam yang ia sembunyikan dariku. Aku teringat kata-kata ayahku. Jangan biarkan siapapun mengambil apa yang menjadi hakmu. Aku bukan hanya melindungi hartaku, aku melindungi diriku, harga diriku, dan masa depanku. Aku membuka laptop lagi, memeriksa email dari bank. Rekening bersama kami hampir kosong. Arga telah menarik jutaan rupiah dalam seminggu terakhir. Kemungkinan untuk membayar kreditur. Tapi aku sudah selangkah di depan. Aku telah membekukan aset-aset utama kami, dan pengacara sedang menyiapkan dokumen untuk memisahkan keuangan kami sepenuhnya. Aku juga meminta Pak Hasan untuk menggali lebih dalam tentang Lina. Siapa dia sebenarnya, dan apa motifnya. Aku curiga ia bukan sekadar penggoda. Ada sesuatu yang lebih gelap di balik senyumnya yang licik. Di luar, hujan Jakarta mulai turun. Suaranya menggema di jendela. Aku menatap bayang-bayang di kaca, merasa seperti dikejar oleh masa lalu dan masa depan sekaligus. Minggu ini penuh bayang, bayang pengkhianatan Arga, bayang trauma masa kecilku, dan bayang ketakutan akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi aku tahu satu hal, aku tak akan membiarkan mereka menang. Aku bangkit, menulis daftar langkah berikutnya di buku catatan, temui pengacara besok, periksa bukti dari detektif, dan siapkan diri untuk konfrontasi yang tak bisa kuhindari. Arga mungkin berpikir ia bisa memohon maaf. Tapi aku bukan lagi Rania yang dulu. Aku adalah prajurit. Dan pertempuran ini baru saja dimulai. Jakarta terasa seperti labirin yang menyesakan. Dengan hujan gerimis yang tak henti-hentinya membasahi jalanan. Aku, Rania, duduk di sudut kafe kecil di Kemang. Menyembunyikan wajahku di balik tudung jaket tebal, menatap layar laptop yang menampilkan laporan terbaru dari Pak Hasan, detektif swastaku. Seminggu telah berlalu sejak aku meninggalkan catatan di bawah pintu kamar Hotel Arga di Bandung, dan setiap hari terasa seperti permainan catur melawan musuh yang tak terlihat. Catatan itu. Aku tahu rencanamu, Arga. Wasiatku sudah berubah. Nikmati utangmu sendirian. Telah mengguncangnya.
Aku tahu itu dari pesan-pesan paniknya yang terus membanjiri ponselku. Tapi aku belum siap menghadapinya. Belum. Aku perlu lebih banyak bukti, lebih banyak senjata, untuk memastikan ia tak bisa menyentuhku lagi. Laporan Pak Hasan adalah tambang emas yang pahit. Aku menyesap kopi hitam yang sudah dingin. Mataku menelusuri baris-baris teks yang mengungkapkan lapisan baru dari pengkhianatan Arga. Ternyata, utang 15 miliar rupiah yang ia tanggung bukan hanya dari kreditur ilegal, tapi juga terkait dengan sindikat yang memiliki koneksi ke dunia bawah Jakarta. Orang-orang yang tak segan mengirim peringatan berupa kekerasan. Lebih mengejutkan lagi, Pak Hasan menemukan rekaman digital dari percakapan Arga dan Lina di Hotel Bandung, yang entah bagaimana terekam oleh sistem keamanan hotel yang tak sengaja aktif. Aku memutar rekaman itu melalui earphone, suara Arga yang dingin. Kalau saja istriku itu mati, membuat bulu kuduku merinding lagi, meski aku sudah mendengarnya langsung. Lina, dengan nada liciknya, menambahkan, kita harus pastikan kecelakaan itu terlihat alami. Aku mengepalkan tangan, menahan dorongan untuk menghancurkan cangkir di tanganku. Rekaman itu adalah kartu as, tapi ada hal lain yang membuatku terkejut. Lina, laporan Pak Hasan mengungkap bahwa ia bukan hanya mantan kekasih Arga, tapi juga memiliki masa lalu yang kelam. Ia pernah terlibat dalam kasus penipuan kecil di Surabaya, menggunakan pesonanya untuk menipu pengusaha kecil sebelum menghilang. Kini, ia tampaknya menjadikan Arga sebagai target besar berikutnya, mendorongnya untuk merencanakan kecelakaan demi keuntungan bersama. Aku teringat tatapannya yang selalu terlalu tajam, senyumnya yang terlalu sempurna. Ia bukan sekadar pion. Ia adalah dalang yang memainkan Arga seperti boneka, memanfaatkan trauma masa kecilnya tentang kemiskinan untuk memicu keserakahannya. Aku menutup laptop, menatap keluar jendela kafe. Hujan membentuk genangan kecil di trotoar, mencerminkan lampu neon yang berkedip. Pikiranku melayang ke masa awal pernikahan kami, saat Arga membawakan bunga setiap Jumat, matanya penuh kehangatan. Apakah itu semua hanya akting? Aku teringat kata-kata ayahku, Rania, harta bisa membuat orang menunjukkan wajah aslinya. Aku dulu menolak percaya itu, tapi sekarang, aku melihat kebenarannya. Arga bukan hanya suami yang kucintai, ia adalah predator yang menunggu saat tepat untuk menerkam. Di sisi lain kota, Arga semakin terpojok. Dari laporan Pak Hasan, aku tahu ia telah menyewa detektif sendiri untuk mencariku, tapi usahanya sia-sia. Aku telah mengatur agar pelayan di Mensyah mengatakan aku sedang di luar negeri, dan Maya, sahabatku, tetap setia menjaga rahasiaku. Tapi Arga tak menyerah. Ia mulai menjual lebih banyak aset pribadinya, bahkan apartemen kecil yang ia beli sebelum menikahiku, untuk melunasi sebagian utangnya. Pak Hasan juga melaporkan bahwa Arga mulai curiga pada Lina, sering bertengkar dengannya di telepon. Kau bilang ini akan mudah, teriak Arga dalam salah satu panggilan yang disadap. Sekarang Rania tahu, dan aku kehilangan segalanya. Aku tersenyum kecil membaca transkrip itu. Perpecahan di antara mereka adalah keuntungan bagiku. Aku membuka ponselku, memeriksa email dari Pak Budi, pengacaraku. Ia telah membekukan semua rekening bersama kami dan memindahkan sebagian besar asetku ke trust fund baru yang tak bisa disentuh Arga. Kami juga sedang menyiapkan dokumen untuk perceraian sementara, tulisnya. Kata, perceraian, itu terasa seperti pukulan, meski aku tahu itu perlu. Aku masih ingat malam saat Arga melamarku. Ombak Bali berbisik lembut di latar belakang. Aku mencintainya, atau setidaknya, aku mencintai versi dirinya yang kupikir nyata. Tapi sekarang, cinta itu terkubur di bawah lapisan pengkhianatan, dan aku tak akan membiarkannya melemahkanku. Aku menutup ponsel, menatap genangan hujan di luar. Trauma masa kecilku kembali menghantui. Malam saat aku bersembunyi di balik pintu, mendengar ayahku dikhianati. Tapi kali ini, aku bukan anak kecil yang tak berdaya. Aku telah menghubungi bank untuk melacak setiap transaksi Arga, dan Pak Hasan sedang menyelidiki koneksi Lina dengan sindikat itu. Aku juga meminta salinan rekaman hotel itu disimpan sebagai bukti, jika aku perlu membawanya ke polisi. Setiap langkah ini adalah batu bata dalam bentengku,
Tapi aku tahu pertempuran sebenarnya belum dimulai. Hujan reda, dan aku meninggalkan kafe, berjalan di trotoar basah menuju mobilku. Aku merasa seperti prajurit yang bersiap untuk perang, tapi di dalam dadaku, ada luka yang masih berdarah. Aku tak hanya melawan Arga dan Lina, aku melawan diriku sendiri, bagian dari diriku yang masih ingin percaya bahwa Arga pernah mencintaiku. Tapi saat aku masuk ke mobil, aku berjanji, aku akan menghancurkan ilusi itu, dan mereka bersamanya. Hujan Jakarta telah reda, menyisakan udara lembab dan bau aspal basah yang menyelinap melalui jendela mobilku. Aku, Rania, duduk di kursi pengemudi, memandang lampu-lampu kota yang berkedip di kejauhan. Pikiranku berputar seperti roda yang tak bisa berhenti. Seminggu telah berlalu sejak aku meninggalkan catatan di bawah pintu kamar Hotel Arga di Bandung, dan setiap hari terasa seperti menapaki tali tipis di atas jurang. Rekaman percakapan Arga dan Lina, kalau saja istriku itu mati, masih menghantui, tapi aku telah membangun benteng, wasiatku diubah, asetku diamankan, dan laporan detektif swasta, Pak Hasan, telah mengungkap jejak gelap mereka. Tapi malam ini, sesuatu berubah. Arga berdiri di depan pintu menshan kami, menungguku, dan aku tahu konfrontasi yang selama ini kuhindari tak bisa ditunda lagi. Aku tiba di menshan setelah pertemuan dengan Pak Budi, pengacaraku, yang menyerahkan dokumen perceraian sementara. Kertas-kertas itu terasa berat di tanganku, seperti batu yang menandai akhir pernikahanku. Saat aku memarkir mobil di halaman, aku melihat bayangan Arga di teras, berdiri di bawah lampu temaram, wajahnya pucat dan kusut. Ia tak seperti suami yang kukenal, pria karismatik dengan senyum yang selalu meyakinkanku. Kini, ia tampak seperti orang yang terpojok, bahunya merosot, matanya gelap oleh kepanikan. Aku menarik napas dalam, mengingatkan diri sendiri, aku bukan korban. Aku adalah Rania Hartono, dan aku tak akan membiarkannya mengendalikan narasi ini. Aku keluar dari mobil. Langkahku tegas meski jantungku berdegup kencang. Arga melangkah mendekat. Tangannya terulur seolah ingin menyentuhku. Tapi aku mengangkat tangan, menghentikannya. Jangan, kataku. Suaraku dingin seperti hujan yang baru reda. Ia membeku. Matanya penuh dengan sesuatu yang sulit kuterjemahkan. Penyesalan, ketakutan, atau akting lain? Rania, tolong, katanya, suaranya serak. Kita perlu bicara. Apa yang kau dengar di Bandung, itu bukan seperti yang kau pikirkan. Aku tersenyum pahit, mengingat rekaman yang kini tersimpan aman di cloudku. Bukan seperti yang kupikirkan. Ulangku, nadaku tajam. Aku mendengar semuanya. Arga, kau dan Lina, merencanakan kecelakaan untukku. Kau pikir aku bodoh? Wajahnya memucat lebih jauh, dan untuk sesaat, aku melihat kilasan kebenaran di matanya. Ia tahu aku punya bukti. Tapi ia tak menyerah. Ia melangkah lebih dekat. Suaranya bergetar. Rania, aku tersesat. Utang-utang itu. Mereka mengancamku, keluargaku. Aku tak punya pilihan. Aku menatapnya. Mencari sisa-sisa pria yang pernah kulihat sebagai rumahku. Tapi yang kulihat hanyalah bayang-bayang keserakahan, dibentuk oleh trauma masa kecilnya yang kini kutahu dari laporan Pak Hasan, ayahnya yang bangkrut karena judi, malam-malam kelaparan, dan janji Arga pada dirinya sendiri untuk tak pernah miskin lagi. Kau punya pilihan, kataku. Suaraku tenang tapi penuh amarah. Kau memilih Lina. Kau memilih uangku daripada aku. Ia menggeleng. Air mata mulai menggenang di matanya. Tapi aku tak yakin apakah itu tulus atau hanya drama untuk menyelamatkan diri. Arga menarik napas dalam, lalu mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya, bendel kertas. Aku tahu aku salah, katanya, menyerahkan kertas itu padaku. Tapi lihat ini. Aku mulai melunasi utangku. Aku jual apartemenku, jam tanganku, semua yang aku punya. Aku coba perbaiki ini. Rania, aku tak ingin kehilanganmu. Aku mengambil kertas itu, dokumen bank yang menunjukkan pembayaran 3 miliar rupiah kepada kreditur. Aku terkejut, tapi tak menunjukkannya. Apakah ini tanda penyesalan sejati?
Atau hanya usaha untuk mengelabui kreditur dan aku? Aku melipat dokumen itu, menyimpannya di tas tanpa berkata apa-apa. Itu tak mengubah apa yang kau rencanakan, kataku. Aku dengar kau dan Lina di hotel. Aku tahu Lina bukan sekadar asisten. Kau selingkuh, Arga. Bahkan sebelum kau merencanakan kecelakaan itu. Ia membuka mulut untuk membantah, tapi aku memotongnya. Jangan bohong lagi. Aku punya bukti. Aku tak menyebutkan rekaman itu. Belum saatnya. Tapi ancamanku membuatnya terdiam. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan sejati di matanya. Bukan hanya karena kreditur, tapi karena aku. Aku berbalik, berjalan menuju pintu Menshan. Tapi Arga memanggilku. Rania, aku mencintaimu. Aku tersesat. Tapi aku ingin kembali. Beri aku kesempatan. Aku berhenti. Tanganku di gagang pintu. Pikiranku bergulat. Bagian dari diriku. Bagian yang masih mengingat malam-malam kami tertawa di dapur. Berbagi kue coklat. Ingin mempercayainya. Tapi trauma masa kecilku. Suara ayahku yang memperingatkan tentang pengkhianatan. Lebih keras. Aku menoleh. Menatapnya dengan dingin. Kau sudah kehilangan kesempatan itu di Bandung, kataku. Jangan hubungi aku lagi sampai aku siap. Aku masuk ke dalam, menutup pintu, dan bersandar di dinding. Napasku tersengal. Di dalam, Menshan itu sunyi, tapi pikiranku berisik dengan pertanyaan. Apakah Arga benar-benar menyesal? Atau ini hanya langkah lain dalam permainannya? Aku mengeluarkan ponselku, mengirim pesan ke Pak Hasan. Periksa apakah pembayaran utang Arga nyata. Dan cari tahu apa yang Lina rencanakan sekarang. Aku tahu konfrontasi ini belum selesai. Tapi malam ini, aku telah mengambil kendali. Di luar, bayang-bayang Arga masih berdiri di teras. Tapi aku tak lagi takut. Aku adalah prajurit. Dan pertempuran ini adalah milikku. Hujan kembali turun di Jakarta. Suaranya lembut namun tak henti. Seperti bisikan masa lalu yang terus menghantuiku. Aku, Rania, duduk di ruang tamu Menshan yang sepi. Lampu kristal di atas kepalaku memancarkan cahaya redup yang tak mampu menghangatkan hatiku. Seminggu setelah konfrontasi singkat dengan Arga di teras, aku masih bergulat dengan keputusan yang akan menentukan masa depanku. Rekaman percakapan mengerikan di Hotel Bandung, kalau saja istriku itu mati, masih terngiang, tapi laporan terbaru dari Pak Hasan, detektif swastaku, menunjukkan sesuatu yang tak kuduga. Arga telah melunasi lebih dari separuh utangnya, menjual hampir semua aset pribadinya, termasuk rumah tua keluarganya di Surabaya. Apakah ini penyesalan? Atau hanya usaha terakhir untuk menyelamatkan diri dari kreditur yang mengancam? Pagi ini, Arga meminta bertemu. Bukan melalui pesan panik seperti sebelumnya, tapi surat tulis tangan yang diselipkan di bawah pintu Menshan. Entah bagaimana melewati keamanan. Tulisannya sederhana, hampir putus asa. Rania, aku tahu aku tak pantas meminta apapun. Tapi tolong, beri aku satu kesempatan untuk menjelaskan. Di kafe biasa kita, jam 10 pagi. Aku memandang surat itu berjam-jam. Jari-jariku mengelus kertas yang sedikit kusut, mencari tanda-tanda kebohongan. Bagian dari diriku ingin membakarnya, tapi bagian lain, bagian yang masih mengingat Arga yang dulu, yang membawakan bunga setiap Jumat, mendorongku untuk pergi. Aku perlu tahu apakah ada kebenaran di balik tindakannya, atau ini hanya permainan terakhirnya. Kafe kecil di Senopati, tempat kami dulu sering menghabiskan malam dengan tawa dan kopi, terasa asing saat aku masuk. Arga sudah ada di sana, duduk di sudut. Wajahnya lebih tua dari usianya. Garis-garis kekhawatiran mengukir dahinya. Ia bangkit saat melihatku. Tapi aku mengangkat tangan, menghentikannya. Aku duduk di hadapannya, menjaga jarak. Mataku tajam menatapnya. Kau punya 5 menit, kataku. Suaraku dingin meski dadaku bergetar. Ia menarik napas dalam, lalu berlutut di lantai kafe, mengabaikan tatapan pelanggan lain. Air mata mengalir di wajahnya. Rania, aku salah. Aku tersesat. Aku tak pernah ingin menyakitimu. Ia mulai bercerita. Suaranya pecah. Ia mengaku tentang trauma masa kecilnya.
ayahnya yang bangkrut karena judi, malam-malam kelaparan, dan rasa takut yang mendorongnya mengejar kekayaan dengan cara apapun. Aku menikahimu karena cinta, katanya. Tapi utang itu, mereka mengancam nyawaku, keluargaku. Lina memanfaatkan ketakutanku, mendorongku untuk berpikir yang mengerikan. Ia berhenti, menunduk, seolah tak sanggup menghadapi kata-kata, membunuhmu. Aku menolak rencana itu di hati. Rania, aku tak bisa melakukannya. Makanya aku mulai bayar utangku, menjual segalanya. Aku ingin bebas, untukmu. Aku menatapnya, mencari kebohongan di matanya, tapi yang kulihat adalah keputusasaan yang tulus, atau setidaknya, begitu yang ingin kuyakini. Laporan Pak Hasan mengkonfirmasi bahwa Arga telah memecat Lina, memutuskan kontak dengannya, dan bahkan melaporkan ancaman kreditur ke polisi, meski dengan risiko besar. Tapi aku tak bisa melupakan rekaman itu, suara dinginnya di hotel, atau fakta bahwa ia pernah selingkuh dengan Lina sebelum pernikahan kami. Kau bilang kau mencintaiku, kataku, suaraku gemetar, tapi kau merencanakan kematianku. Bagaimana aku bisa memaafkan itu? Arga menggeleng, air matanya jatuh ke meja. Aku tak pantas meminta maafmu. Tapi aku bersumpah, aku akan berubah. Aku ikut terapi, aku bayar utangku, aku akan lakukan apa saja. Ia mengeluarkan map kecil, berisi dokumen pembayaran utang dan surat pemecatan Lina. Aku mengambilnya, membaca sekilas, dan hatiku terbelah antara kemarahan dan secercah harapan. Trauma masa kecilku, pengkhianatan yang merenggut ayahku, membuatku ingin menutup hati, tapi aku juga tahu cinta tak selalu hitam putih. Aku bangkit, menatapnya dengan dingin. Aku akan memaafkanmu, Arga, tapi dengan syarat. Ia memandangku, penuh harap. Pertama, kita pisah sementara. Aku ajukan dokumen perceraian sementara. Kedua, kau ikut terapi bersama denganku. Ketiga, Lina tak boleh ada lagi dalam hidupmu. Dan terakhir, kau harus membuktikan perubahanmu, bukan dengan kata-kata, tapi tindakan. Ia mengangguk cepat. Air matanya masih mengalir. Aku setuju, Rania. Apa saja. Aku berjalan keluar kafe. Hujan kembali turun, membasahi wajahku. Aku merasa bebas, tapi juga terluka. Aku telah bangkit lebih kuat, belajar dari pengkhianatan, tapi aku juga menyimpan rahasia. Wasiat cadangan yang kusiapkan, memastikan hartaku tetap di tanganku apapun yang terjadi. Di dalam mobil, aku menatap cermin, melihat wajahku yang kini lebih tegas. Arga mungkin mendapat kesempatan, tapi kendali ada padaku. Cinta, kepercayaan, dan harga ambisi. Semuanya kini terasa seperti pelajaran pahit yang akan kubawa selamanya.